Shalom Sobat Maestro dimanapun saudara-saudara berada. Di dalam Markus 13 ayat 3 dan 4. Markus 13 ayat 3 dan 4 begini firman Tuhan. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun berhadapan dengan bait Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes dan Andreas bertanya sendirian kepadanya, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau semuanya itu akan sampai kepada kesudahannya?" Saudara-saudara, di sini murid-murid bertanya kepada Yesus tentang akhir zaman. Mereka ingin tahu bagaimana akhir zaman, seperti apa akhir zaman, bagaimana kesudahan dunia ini. Ya, dan ini pelajaran bagi kita Bapak Ibu. Saudara dan saya pun perlu tahu tentang akhir zaman. Mari belajar tentang akhir zaman. Baca firman Tuhan tentang akhir zaman. Bagaimana akhir dunia ini? Seperti apa Yesus datang, saudara-saudara. Ya. Dan lain sebagainya. Pokoknya seputar tentang akhir zaman kita harus tahu, saudara. Jangan cuma taunya soal berkat dan mujizat saja. Ada banyak orang Kristen taunya cuma berkat-berkat, cuma mujizat-mujizat, cuma kesembuhan, cuma kesuksesan. Kalau saudara cuma tahu hanya seputar itu, betapa ruginya saudara. Kita harus tahu tentang akhir zaman. Ya. Bahkan seluruh apa yang ditulis dalam Alkitab kita perlu tahu, termasuk soal akhir zaman. Karena memang zaman ini akan berakhir, Yesus akan segera datang. Ya. Untuk apa kita tahu tentang akhir zaman itu, saudara-saudara? Nah, di dalam 2 Petrus pasal yang ke-3 ayat 10 dan 11 saya bacakan. 2 Petrus pasal 3 ayat 10 dan 11. "Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup." Pada kesempatan ini saya tidak akan berbicara bagaimana prosesnya Yesus datang kembali ke dalam dunia ini, bagaimana zaman Antikristus, bagaimana perang Armageddon, bagaimana zaman kerajaan 1000 tahun, bagaimana perang Gog dan Magog, bagaimana pengadilan terakhir yang disebut pengadilan tahta putih. Saya tidak akan bicara itu karena tentu saja waktunya sangat singkat. Tapi saudara, untungnya kalau kita tahu tentang akhir zaman, maka memicu kita untuk hidup saleh dan hidup suci, saudara-saudara. Jadi inilah yang harus kita lakukan. Kita harus hidup saleh dan hidup suci menjelang Yesus datang kali yang kedua. Dan inilah bentuk persiapan kita yang harus kita lakukan, saudara-saudara. Nah itu mari Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, lebih dekat kepada Tuhan, lebih suci dan lebih saleh. Bagaimana saat ini? Apakah kita sudah suci? Sudah saleh? Coba pertanyakan itu. Kalau belum, mari, ini kesempatannya. Yesus mau datang loh. Jangan sampai kita terus-menerus hidup di dalam dosa. Jangan sampai kita terus-menerus terlena, saudara-saudara, dengan keduniawian ini. Celaka kita. Mari kita lebih dekat kepada Tuhan. Mari kita banyak berdoa, minta kekuatan dari Roh Kudus agar kita menjadi orang-orang yang kudus, orang-orang suci dan saleh. Orang-orang saleh dan suci. Itulah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman Tuhan yang sudah datang bagi kami. Terima kasih Tuhan mengingatkan kami untuk kami mengetahui tentang akhir zaman agar kami terpicu menjadi orang-orang yang suci dan saleh. Roh Kudus tolonglah kami ya Tuhan. Inilah doa kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati semua saudara-saudara. Sampai jumpa lagi. Shalom.